Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena terus-menerus disakiti oleh orang-orang di sekitarmu. Setiap kali kamu mencoba untuk membuka hati, kamu berakhir dengan rasa kecewa, terluka, dan merasa sendirian. Kamu mungkin berpikir, kenapa ini selalu terjadi padaku? Seolah-olah ada magnet yang menarik pengalaman menyakitkan. Mungkin kamu adalah seseorang yang selalu berusaha menjadi baik. Kamu memberikan waktu, tenaga, dan cinta, tetapi yang kamu dapatkan hanyalah pengkhianatan, pengabaian, atau kata-kata yang menusuk. Rasa sakit itu bisa sangat dalam, dan kadang-kadang kamu merasa ingin menyerah. Kamu ingin mengunci diri dan tidak pernah lagi membiarkan siapapun mendekat. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu kamu bahwa ada sebuah jalan, sebuah cara kuno yang telah membantu banyak orang selama lebih dari 2000 tahun untuk tidak hanya bertahan dari rasa sakit, tetapi juga untuk tumbuh darinya. Ini bukan tentang menjadi kebal atau tanpa perasaan. Ini tentang menjadi kuat. Kuat dari dalam. Sebuah filosofi yang disebut stoikisme. Dalam video ini, kita akan menyelami mengapa kita terus disakiti. Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat menggunakan kebijaksanaan stoik untuk mengubah luka menjadi kekuatan. Kita akan belajar bagaimana melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa kita ubah, dan bagaimana fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki, pikiran kita sendiri. Bagian pertama, memahami sifat rasa sakit. Mari kita mulai dengan jujur pada diri sendiri. Rasa sakit itu nyata. Ketika seseorang yang kita cintai mengkhianati kepercayaan kita, ketika teman dekat kita menyingkirkan kita, atau ketika kata-kata pedas dilontarkan, kita merasa sakit. Ini bukan ilusi. Namun, para filsuf stoik tidak fokus pada rasa sakit itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita meresponsnya. Pikiran stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang ada di dalam kendali kita dan apa yang tidak. Ini adalah konsep paling fundamental dari seluruh ajaran stoik. Apa yang ada di luar kendali kita? Tindakan orang lain, kata-kata orang lain, perasaan orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita, menghargai kita, atau bersikap baik kepada kita. Momen kita menyadari ini, kita mulai melihat bahwa upaya untuk mengendalikan orang lain adalah sumber penderitaan yang tak ada habisnya. Kita seringkali berinvestasi secara emosional pada hasil yang tidak bisa kita jamin. Kita berharap teman kita akan selalu setia, pasangan kita akan selalu jujur, atau keluarga kita akan selalu mendukung. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa hancur. Ini bukan karena tindakan mereka semata, tetapi karena kita telah membangun istana harapan di atas pasir. Seorang stoik sejati akan bertanya, apakah saya bisa mengendalikan ini? Jawaban yang jujur adalah tidak. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Jadi, mengapa kita membiarkan diri kita hancur karena hal yang berada di luar kendali kita? Rasa sakit datang dari jarak antara apa yang kita harapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Semakin besar jaraknya, semakin besar penderitaannya. Stoikisme membantu kita menutup jarak itu dengan menyesuaikan harapan kita, bukan dengan mencoba mengubah kenyataan. Bayangkan kita berada di tengah badai. Kita tidak bisa menghentikan angin atau hujan. Usaha untuk melakukannya akan sia-sia dan melelahkan. Namun, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap badai itu. Kita bisa mencari tempat berlindung, menyiapkan diri, dan menjaga ketenangan batin. Tindakan menyakitkan dari orang lain adalah seperti badai itu. Kita tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Bagian kedua, mengubah perspektif dengan kebijaksanaan. Epictetus, salah satu tokoh stoik terbesar. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa memilih peristiwa yang menimpa kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari stoikisme. Ketika seseorang menyakiti kita, kita memiliki pilihan. Kita bisa tenggelam dalam amarah, membalas, atau membiarkan rasa sakit itu menguasai kita. Atau, kita bisa menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk berlatih kebijaksanaan dan ketahanan. Epictetus pernah berkata, orang tidak diganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal tersebut. Ini adalah kalimat yang sangat kuat. Ketika seseorang mengkhianati kita, kita tidak sakit karena pengkhianatan itu sendiri, tetapi karena interpretasi kita tentang pengkhianatan itu. Kita mungkin berpikir,
Ini tidak adil, bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Atau aku tidak pantas mendapatkan ini? Pikiran-pikiran inilah yang membuat kita menderita. Latihan stoik yang penting adalah membingkai ulang peristiwa ketika seseorang menyakiti kamu. Coba jeda sejenak. Alih-alih langsung bereaksi dengan emosi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seseorang tidak menepati janji. Ini adalah fakta. Sekarang, pisahkan fakta dari penilaian emosional. Penilaian emosionalnya adalah, orang ini jahat, atau aku tidak berharga. Seorang stoik akan melihat fakta itu, dan mungkin berpikir, orang ini tidak menepati janjinya. Ini menunjukkan sesuatu tentang karakter mereka, bukan tentang diriku. Dengan mengubah fokus dari mengapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini, kita mengambil kembali kekuatan kita. Kita tidak lagi menjadi korban dari tindakan orang lain, melainkan menjadi siswa dari kehidupan itu sendiri. Kita belajar siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak. Ini adalah sebuah informasi yang berharga. Pikirkan tentang Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang stoik. Ia menulis di buku hariannya, Meditations, yang pada dasarnya adalah catatan pribadinya untuk melatih pikiran stoiknya. Ia seringkali menghadapi pengkhianatan dan intrik politik, tetapi ia tidak membiarkan itu merusak ketenangan batinnya. Ia menulis, jika seseorang dapat menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak adil dalam tindakan mereka, apakah itu penting bagi kita? Tidak. Yang penting adalah tindakan kita sendiri. Ia selalu kembali pada satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan, karakternya sendiri, integritasnya, dan bagaimana ia bereaksi terhadap dunia. Bagian ketiga, kekuatan menerima dan melepaskan. Menerima bukanlah berarti menyerah atau membenarkan tindakan yang salah. Menerima adalah mengakui kenyataan apa adanya. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan. Kita seringkali terperangkap dalam seandainya. Seandainya dia tidak mengatakan itu. Seandainya dia tidak melakukan itu. Pemikiran ini hanya melanggengkan penderitaan. Kenyataan adalah, hal itu sudah terjadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kenyataan secara langsung. Ketika kamu disakiti, terimalah rasa sakit itu. Rasakan. Jangan mencoba untuk menekannya, atau pura-pura tidak ada. Tetapi, jangan biarkan itu mendefinisikan siapa kamu. Anggap rasa sakit itu sebagai sinyal, bukan sebagai hukuman. Sinyal bahwa kamu telah melampaui batas dirimu sendiri, bahwa kamu perlu menetapkan batasan baru, atau bahwa kamu perlu mengubah cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Bagian dari menerima adalah menyadari bahwa orang lain bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar, berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan luka mereka sendiri. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, menulis, orang jahat tidak akan bisa melukai kita tanpa persetujuan kita. Ia tidak bermaksud bahwa kita mengizinkan mereka untuk menyakiti kita, melainkan bahwa kita mengizinkan rasa sakit itu untuk menetap di dalam diri kita. Kita memberi mereka izin untuk merusak ketenangan batin kita. Cara untuk melepaskan adalah dengan memotong tali yang menghubungkan emosi kita dengan tindakan orang lain. Kita tidak bisa mengubah apa yang mereka lakukan, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kita. Ini bukan proses yang mudah. Ini membutuhkan latihan yang konsisten. Satu latihan yang sangat efektif adalah latihan memvisualisasikan keburukan. Visualisasikan hal-hal buruk yang bisa terjadi, seperti pengkhianatan dari teman atau kata-kata kasar dari orang yang dicintai. Dengan melakukan ini, kita melatih diri kita untuk tidak terkejut ketika hal-hal itu terjadi. Kita mempersiapkan pikiran kita untuk menghadapi kenyataan. Ketika itu benar-benar terjadi, kita tidak akan merasa hancur, tetapi kita akan berpikir, ini adalah salah satu hal yang telah aku persiapkan. Ini bukan tentang menjadi pesimis, melainkan tentang menjadi realistis dan tangguh. Bagian keempat, membangun kekuatan dari dalam. Fokus utama stoikisme bukanlah menghindari rasa sakit, melainkan membangun benteng yang tidak bisa ditembus di dalam diri kita. Benteng ini adalah karakter kita. Orang lain dapat merampas harta benda kita, merusak reputasi kita, atau mengkhianati kepercayaan kita. Tetapi mereka tidak bisa merusak karakter kita.
kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Ketika kita disakiti, kita memiliki kesempatan untuk melatih 4 kebajikan utama Stoik. Pertama, kebijaksanaan. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa cara terbaik untuk menanggapi situasi ini? Apakah membalas dendam adalah pilihan yang bijaksana? Apakah memendam amarah adalah pilihan yang bijaksana? Tidak. Pilihan yang bijaksana adalah memahami situasi, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan fokus pada apa yang bisa kita ubah. Kedua, keberanian. Butuh keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa kita telah disakiti. Butuh keberanian untuk melepaskan, untuk memaafkan, dan untuk tetap menjadi orang yang baik, meskipun orang lain tidak. Keberanian Stoik bukanlah tentang menjadi tanpa rasa takut, melainkan tentang bertindak dengan benar, meskipun kita merasa takut, sakit, atau sedih. Ketiga, keadilan. Keadilan Stoik lebih dari sekadar keadilan sosial. Ini adalah tentang bertindak dengan adil terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Bertindak adil terhadap diri sendiri berarti tidak menghukum diri sendiri atas tindakan orang lain. Bertindak adil terhadap orang lain berarti memahami bahwa mereka juga manusia yang rapuh dan cacat, dan bahwa mereka bertindak dari tempat yang mungkin tidak kita pahami. Keempat, pengendalian diri. Ini adalah kebajikan yang paling penting dalam konteks ini. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi kita, bukan untuk menekannya. Ini adalah kemampuan untuk tidak membiarkan amarah, kesedihan, atau kekecewaan mengambil alih. Dengan pengendalian diri, kita bisa merespons dengan tenang, alih-alih bereaksi dengan impulsif. Ketika kita disakiti, kita harus kembali pada nilai-nilai ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang yang bijaksana, berani, adil, dan punya pengendalian diri dalam situasi ini? Jawaban atas pertanyaan itu akan memandumu menuju tindakan yang benar, yang akan membangun kekuatan batinmu, bukan merusaknya. Ingat, rasa sakit adalah kesempatan untuk melatih karakter kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak boleh melarikan diri, tetapi menghadapinya sebagai ujian untuk jiwa kita. Setiap kali kamu berhasil melewati rasa sakit dengan tenang dan kebijaksanaan, kamu menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bebas. Bagian kelima, memaafkan dan melanjutkan hidup. Mungkin salah satu aspek yang paling sulit dari menghadapi rasa sakit adalah memaafkan. Memaafkan seringkali disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa memaafkan berarti melupakan, membenarkan tindakan yang salah, atau kembali ke hubungan yang sama seperti sebelumnya. Dalam Stoikisme, memaafkan bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Memaafkan adalah melepaskan beban emosional yang kita bawa karena dendam dan amarah. Dendam itu seperti kita minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Memaafkan adalah melepaskan racun itu dari sistem kita. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya memaafkan dan memahami. Ia menyadari bahwa orang-orang yang menyakitinya juga manusia. Mereka memiliki kekurangan, kelemahan, dan ketidaktahuan. Ia tidak mengatakan bahwa tindakan mereka benar, tetapi ia mengatakan bahwa menyimpan kebencian hanya akan merusak dirinya sendiri. Ia memaafkan bukan demi mereka, tetapi demi kebebasan jiwanya sendiri. Latihan Stoik untuk memaafkan adalah dengan membayangkan bahwa setiap orang, termasuk orang yang menyakitimu, adalah bagian dari satu kesatuan universal. Kita semua terhubung. Ketika satu bagian menderita, seluruhnya menderita. Dengan memahami ini, kita bisa melihat bahwa tindakan mereka yang menyakitkan adalah hasil dari kelemahan dan penderitaan mereka sendiri. Ini tidak membenarkan tindakan itu, tetapi memberikan konteks yang bisa membantu kita melepaskannya. Memaafkan adalah sebuah keputusan yang sadar. Itu bukan perasaan. Kamu tidak perlu menunggu untuk merasa ingin memaafkan. Kamu bisa memutuskan untuk memaafkan, dan perasaan itu akan mengikuti. Dengan memaafkan, kamu melepaskan kendali orang lain atas ketenangan batinmu. Kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi tawanan dari masa lalu. Setelah memaafkan, langkah selanjutnya adalah melanjutkan hidup. Ini mungkin berarti menjauh dari orang-orang yang terus-menerus menyakitimu. Stoikisme
tidak menyarankan kita untuk menjadi keset. Jika seseorang terus-menerus merusak ketenangan batin kita, kita memiliki kewajiban stoik untuk melindungi diri kita sendiri. Itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Kadang-kadang, tindakan yang paling berani adalah memutuskan hubungan dengan damai. Fokuslah pada lingkaran kecil yang bisa kamu kendalikan. Lingkaran ini mencakup tindakanmu, responsmu, dan pikiranmu. Isilah lingkaran ini dengan hal-hal yang membangun, belajar, berolahraga, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang peduli padamu, dan melakukan hal-hal yang bermakna. Kesimpulan dan tindakan nyata. Mungkin kamu telah mendengarkan ini dan berpikir, ini terdengar bagus di teori. Tapi, bagaimana aku mempraktikannya? Stoikisme bukanlah filsafat untuk dibaca, melainkan untuk dijalani. Berikut adalah beberapa langkah nyata yang dapat kamu ambil mulai hari ini. Pertama, praktikkan dikotomi kendali. Setiap kali kamu merasa kesal atau terluka, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada di dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Kedua, tulis jurnal stoik. Seperti Marcus Aurelius, gunakan jurnal untuk merenungkan hari-harimu. Tuliskan peristiwa yang menyakitkan, lalu pisahkan fakta dari penilaianmu. Tuliskan bagaimana kamu bisa merespons dengan lebih bijaksana. Ketiga, latih visualisasi keburukan. Setiap pagi, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk membayangkan hal-hal yang mungkin salah. Ini tidak untuk menarik hal-hal buruk, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental agar kamu tidak terkejut dan hancur saat itu terjadi. Keempat, kenali emosimu. Tetapi jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Ketika kamu merasa marah atau sedih, akui perasaan itu. Katakan, aku merasa marah sekarang. Dan kemudian tanyakan, apa yang bisa aku lakukan dengan marah ini? Kelima, fokus pada karaktermu sendiri. Akhirnya, jadikan ini fokus utamamu. Ketika kamu disakiti, itu adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu akan menjadi orang yang membalas dendam atau orang yang kuat, tenang, dan berhati besar? Pilihlah untuk menjadi orang yang terakhir. Pada akhirnya, stoikisme adalah tentang kebebasan. Bukan kebebasan dari rasa sakit, tetapi kebebasan dari menjadi tawanan rasa sakit. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan reaksi kamu. Dan disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Jadi, ketika lain kali kamu disakiti, ingatlah, kamu tidak hancur. Kamu tidak rusak. Kamu sedang diuji. Dan seperti baja yang ditempa dalam api, kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih indah. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, luka menjadi kekuatan, dan kekecewaan menjadi ketenangan batin. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk berikan like, bagikan, dan subscribe untuk konten serupa. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.